Haleluya. Selamat datang di Gibeon Church, Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya boleh ya, sekali lagi kita berikan salam hangat depan, kanan, belakang. Tanyakan apa kabar, senang beribadah bersama-sama hari ini. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan membaca ayat fotum kita yang terambil dari Roma 5 ayat 8 sampai 11 dan kita membaca secara bergantian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya bersama-sama. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Beri sorak-sorai kemuliaan ucapan syukur kita bagi Tuhan, Juru Selamat penebus kita. Hey. Jemaat Tuhan, My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same as You give me. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live and You died, You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all You done. haleluya. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, Almighty, forever, I will never be the same as You give me. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, You live and You died, You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all You've done. you live, You live and You died, You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all You've done. kami memuji penebus kami, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. As You give me from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause You give me from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Come on. You live and You died, You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all You've done. You live, You died, You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah,
kita percaya Tuhan satu-satunya juru selamat dalam hidup kita, amin. Dia satu-satunya jalan yang menghubungkan kita dengan Bapa. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita bersyukur akan hal ini. Kita bersuka cita. Mari sama-sama berkata, ku pandang pada Kristus, hanya Dialah jalan. Ku ikuti jejaknya, Dia pimpin langkahku. Tak ku percaya dunia rapuh seperti pasir. Di dalam Injil Kristus ku berdiri teguh. Mari semua kita berkata, ku ikut Sang Putra. Dia di depanku mengalahkan maut, persiapkan jalan sampai Ia kembali. Ku yakin percaya Kristus jalan, kebenaran dan hidup. Mari sama-sama kita percayakan hal ini. Berkata, kini maut tak berkuasa, Rajaku telah bangkit. Ku pun bangkit dengannya, Dia sebut namaku. Dia sebut namaku. Hey, ku ikut Sang Putra. Dia di depanku mengalahkan maut, persiapkan jalan sampai Ia kembali. Ku yakin percaya Kristus jalan, kebenaran dan hidup. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita berkata dengan penuh iman. Bukan berlari, penuh iman, tak berbalik. Dia pimpinku di hari akhir, penuh pujian masuk dalam surganya. Boleh lebih keras lagi katakan, bukan berlari, penuh iman, tak berbalik. Dia pimpinku di hari akhir, penuh pujian masuk dalam surganya. Hey, hey, ku ikut Sang Putra. Dia di depanku mengalahkan maut, persiapkan jalan sampai Ia kembali. Ku yakin percaya Kristus jalan, kebenaran dan hidup. Ku ikut Sang Putra, oh, mengalahkan maut, persiapkan jalan sampai Ia kembali. Ku yakin percaya Kristus jalan, kebenaran dan hidup sampai Ia kembali. Ku yakin percaya Kristus jalan, kebenaran dan hidup. Oh, oh. Sorak-sorai buat Tuhan kita satu-satunya jalan dalam hidup. Salam saudara, selamat datang di Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita akan bersama merenungkan pertanyaan katekismus ke-44. Saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama kita membaca untuk jawaban dan juga ayat Alkitab yang tertera di layar. Bagaimana kita menaati amanat agung Kristus? Dengan menjadikan semua bangsa murid Kristus, melalui pemberitaan Injil kepada semua orang, membawa mereka untuk menerima baptisan, serta mengajar mereka untuk hidup dan taat dalam melakukan firman. Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Silakan duduk, saudara. Saudara, ayat yang baru saja kita baca bersama tadi adalah perkataan terakhir Yesus sebelum ia naik ke surga yang kita kenal sebagai amanat agung. Perkataan ini bukan sekedar nasihat ataupun usulan dari Yesus untuk kita lakukan kalau selagi ada waktu luang, saudara. Yesus tidak berkata kepada murid-muridnya, kalau kalian sempat, pergilah, baptislah. Yesus tidak berkata seperti itu, tetapi Yesus berkata dengan tegas, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ini adalah perintah yang sekali lagi ditujukan bukan hanya untuk murid-muridnya yang pada waktu itu berada bersama-sama dengan Yesus, tetapi juga untuk setiap kita yang mengaku sebagai murid Kristus. Amanat agung adalah perintah yang lahir dari hati Allah sendiri. Hati yang rindu agar dunia mengenal kasih dan keselamatan darinya. Dia memanggil setiap kita yang telah diselamatkan oleh kasih karunia-Nya untuk membawa kabar baik itu di tengah dunia yang telah jatuh dalam dosa ini. Sebab kita tidak hanya dipanggil untuk sekedar percaya, tetapi juga untuk memperkenalkan siapa yang kita percayai itu melalui hidup kita. Keselamatan yang telah kita terima bukanlah untuk kita simpan untuk diri kita sendiri, tetapi undangan untuk kita ikut menghadirkan kasih dan pengharapan Tuhan itu bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Lalu bagaimana kita seharusnya menaati amanat agung Kristus itu? Banyak orang Kristen berpikir bahwa perintah ini hanya ditujukan untuk para hamba Tuhan atau mereka yang melayani sebagai full-timer. Padahal amanat agung sesungguhnya adalah panggilan untuk setiap kita orang percaya. Menaati amanat agung tidak selalu berarti berkhotbah di mimbar atau pergi bermisi ke tempat yang jauh atau ke pedalaman. Tetapi menaati amanat agung dapat dimulai dari hal-hal yang kecil yang mungkin kelihatannya nggak berguna, tetapi sesungguhnya itu sangat berharga di mata Tuhan. Melalui kesaksian hidup kita di tempat kerja, di rumah, di lingkungan tempat kita tinggal, di dalam komunitas, Injil bisa dinyatakan dengan cara yang nyata. Atau di gereja kita belajar untuk menaati amanat agung Kristus ini melalui pray, share, and invite. Melalui pray, kita dapat berdoa untuk orang-orang yang kita tahu belum mengenal Kristus. Lalu melalui share, kita bisa membagikan kasih Kristus yang telah kita alami terlebih dahulu kepada mereka yang belum pernah mendengar atau mengalaminya. Dan melalui invite, kita mengundang orang-orang tersebut untuk mengalami kasih itu lebih dekat lagi melalui ibadah di gereja. Setiap langkah kecil ketaatan kita bisa Tuhan pakai untuk menyatakan kasih dan kuasa Injil kepada dunia ini. Dan di tengah semua itu, kita tidak berjalan sendirian. Yang membuat kita dapat tetap tenang dan teguh di dalam menaati amanat agung Kristus ini adalah janji dari Yesus sendiri. Karena di ayat yang kita baca tadi, Yesus sendiri berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji inilah yang memberikan kita kekuatan, yaitu bahwa di dalam setiap langkah yang kita lakukan, Tuhan hadir dan bekerja melalui hidup kita. Setiap kali kita melangkah di dalam ketaatan, kita sedang melangkah bersama Kristus yang hidup bersama dengan kita. Ketika kita menaati amanat agung Kristus, sesungguhnya kita sedang turut ambil bagian di dalam karya keselamatannya di dunia ini. Karena sesungguhnya di masa penantiannya akan kedatangannya yang kedua kali. Sesungguhnya kita ini tidak hanya menjadi objek pembaruan yang senantiasa dibaharui untuk menjadi semakin serupa Kristus. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa kita juga adalah agen-agen pembaruan yang bermisi membawa kebenaran kabar baik Injil itu kepada dunia yang belum pernah mendengarnya. Amin. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Saudara, di dalam menjalani kehidupan ini saya percaya setiap kita sudah yakin bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima kabar baik Injil itu. Namun mungkin ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari,
kita menyimpan kabar baik Injil itu untuk diri kita sendiri. Mungkin kita takut, kita malu, atau bahkan mungkin ada dari kita yang tidak peduli. Oleh sebab itu mari saat ini kita datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilakan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kabar baik Injil yang telah kami terima dan alami ya Tuhan. Yang telah menyelamatkan kami orang-orang berdosa ini ya Tuhan. Dan kalau kami dapat percaya kepada pribadi Yesus Kristus, itu semata-mata karena Allah Roh Kudus yang telah menuntun kami. Dan juga mungkin orang-orang yang telah membawa kami untuk dapat mendengar dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin selama kami percaya, menjalani kehidupan kami sebagai orang percaya, kami lupa bahwa kami bukan hanya objek pembaruan, tapi kami juga adalah agen-agen pembaruan ya Tuhan. Di mana Engkau mau untuk kami juga memperkenalkan siapa yang kami percaya ini kepada mereka yang mungkin belum pernah mendengar kabar baik Injil ini. Ampuni kami kalau kami mungkin terlena dengan anugerah keselamatan ini yang kami simpan untuk diri kami sendiri Tuhan. Tolong kami Allah Roh Kudus. Kami rindu hati kami untuk senantiasa diselaraskan dengan hati Kristus. Hati bagi jiwa-jiwa yang belum pernah mengalami kabar baik Injil, agar mereka juga boleh mengalami kabar baik Injil itu. Dan mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sebagai perenungan katekismus, kita meresponi setiap panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil. Dengan terlebih dahulu menghidupi setiap Injil dan berdiri teguh di dalamnya. Satu Injilku kan berpijak untuk selamanya. Rencana Bapa untuk hidupku, Kristus selamatkanku. Oh sungguh indah ya Injilnya, sukacita dan harapanku. Sekarang selamanya dialah terang, dalam Injil Kristus aku teguh. Injilku kan berpegang, yang lain hanya fana. Kasih dan adilnya berjumpa tepat di salibnya. Tak berpegangkan yang ku bawa, tak lagi pikul beban dosa, sebab Kristus yang membangkitkan. Injilku kan berharap hampalah kurnya, mau tak dapat menahannya, Kristus bebaskanku. Ku kan memandang Sang Penyelamat, hidup baginya harapanku, melakukan bangkit bersamanya, dalam Injil Kristus aku teguh. Kami bersyukur juga Tuhan, Injil-Mu yang menyatukan setiap kami dalam gereja ini ya Bapa. Untuk kami menjadi alat pekabaran Injil-Mu, untuk kami menjadi agen pembaruan di luar sana ya Bapa. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Satu Injil gereja bersatu, jalan bersamanya.
Roh Kudus bawa kita maju, tuntun kita pulang. Dalam mulianya ku serukan cerita agung penebusannya. Puji Rajanya Juru Selamat, dalam Injil Kristus aku. Katakan dalam mulianya. Ku serukan cerita agung penebusannya. Puji Rajanya Juru Selamat, dalam Injil Kristus aku. Kami lagi katakan, dalam mulianya ku serukan cerita agung penebusannya. Puji Rajanya Juru Selamat, dalam Injil Kristus aku teguh. Dalam Injil Kristus aku. Katakan dalam Injil Kristus. Dalam Injil Kristus aku teguh. Kami bersyukur Engkau yang memampukan kami untuk tinggal teguh di dalam Injil-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak tergoyahkan oleh apapun untuk menjadi alat pekabaran Injil-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi kita membawa hati, pikiran hidup kita, dan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Cuma Tuhan. Hilang dalam gelap, hatiku tersesat. Dosa sama dan senyapnya buatku binasa. Harapanku tak menyimpang, tolak kehendakmu. Kasih-Mu yang membuatku terima anugerah-Mu. Haleluya, Kristus milikku. Haleluya, Yesus hidup. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau milik kami dan kami milik-Mu. Sewaktu ku hilang arah, bukakan kasih-Mu. Engkau melihat diriku, tuntun ke salib-Mu. Dan ku pandangkan kasih-Mu, Kau tanggung dosaku. Kau menyerah murka Bapa, ku dapat rahmat-Mu. Haleluya, Kristus milikku. Haleluya, Yesus hidupku. Sekarang ku jadi milik-Mu, Yes. dan hidup bagimu. Jadikan doa kita. Bila ku taat dan teguh, itu karunia-Mu. Gereja Tuhan, come on. Paparkanlah hidupku, seluruh Ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan kepadamu. Aku memuji-Mu selalu, agungkan nama-Mu. Haleluya,
Jemaat Tuhan, haleluya. Percaya Tuhan, anugerah-Mu yang senantiasa menopang kami, bahkan memperbarui hidup kami hari demi hari untuk menghidupi karya keselamatan yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tapi kami tahu kami dipanggil bukan untuk diri kami saja, tapi untuk menjadi saksi-Mu bagi dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Mampukan kami Tuhan, tolong kami, tuntun kami untuk menjadi garam dan terang-Mu di tengah dunia yang membutuhkan jawaban dan kebenaran yang sejati yang hanya kami temukan di dalam Injil Yesus Kristus. Bantu kami Tuhan untuk mengabarkan Injil-Mu di pekerjaan kami, di keluarga kami, di studi kami, orang-orang di sekitar kami. Biar hidup kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan kami percaya saat firman-Mu disampaikan, Injil-Mu kembali disabdakan Tuhan, menyegarkan hati dan pikiran kami, menuntun iman kami kepada satu-satunya juru selamat dunia, juru selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Allah Roh Kudus, bantu kami untuk mendengar firman-Mu, merenungkannya dan melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan, atau bisa juga dengan cara scan QR Code yang ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Juga bisa melalui mesin EDC yang kami sediakan di area giving booth. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai, lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat Anda pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Saat ini kami datang membawa sebagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami datang membawanya dengan ucapan syukur ya Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang terlebih dahulu memberkati kami, sehingga kami dapat membawa persembahan syukur ini dengan penuh hati yang mengucap syukur. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat memberi. Halo, saya Ong. Senang bertemu kembali dengan Anda dalam Gibeon Weekly News. Selamat untuk seluruh peserta kelas Anda Pasti Selamat dan Anda Pasti Berubah yang telah menyelesaikan rangkaian kelas selama 8 minggu. Kiranya wawasan yang Anda dapatkan selama kelas tidak hanya untuk memperkaya pengetahuan Anda, tetapi menjadi sarana kalibrasi hati agar hidup kita semakin memuliakan Tuhan, karena pengenalan akan Kristus tidak berhenti sampai kognitif saja, tetapi harus direnungkan dalam lika-liku perjalanan iman dan dihidupi melewati segala pergumulan hidup kita. Apa yang terlintas di pikiran Anda saat mendengar lagu him Kristen seperti ini? Atau ini? Apakah terdengar kaku, kuno, atau mungkin membosankan? Padahal lagu him sebenarnya sangat bervariasi. Maknanya amat kaya dan bisa dibawakan mengikuti perkembangan zaman. Nah, tahun ini
Gibeon Church mendapat kesempatan untuk menjadi tuan rumah Sing Indonesia 2025. Acara ini terinspirasi dari Sing Conference yang digagas Keith dan Christine Getty. Dengan tema From Generation to Generation, kita akan melihat bagaimana pemuritan berbagai generasi jemaat, mulai dari anak sampai lanjut usia, dapat dilakukan melalui media lagu-lagu rohani yang penuh kebenaran dan kekuatan firman Tuhan. Lagu rohani yang berpusat pada Injil pasti tidak akan kehilangan relevansinya dalam segala zaman untuk mendewasakan iman dan mengajarkan kebenaran. Acara Sing 2025 akan diadakan pada hari Sabtu, 22 November pukul 9 pagi sampai 5 sore. Ajak teman dan keluarga dan segera daftarkan diri Anda melalui link berikut. Minggu depan, tanggal 9 November, kita akan melakukan Holy Communion atau perjamuan kudus bersama. Waktu yang baik untuk kita kembali merenungkan dan bersyukur atas karya salib Kristus. Mari kita siapkan hati dan pastikan Anda mengajak kerabat dan teman pada kebaktian pukul 8, 10.30 atau 1 siang ya. Sekian Gibeon Weekly News kali ini. Selamat mendengarkan firman, God bless. Berikan tepuk tangan saudara untuk pengumuman yang luar biasa, amin. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Bagi teman-teman yang live streaming online, thank you for tuning in. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Bagi saudara yang sudah selesai APS ya, mari sama-sama kita berikan tepuk tangan teman-teman yang udah selesai APS, luar biasa saudara, 8 minggu. Saya berdoa supaya saudara nggak cuma hanya berhenti di APS, tapi saudara bisa meneruskan perjalanan iman saudara dan bisa gabung di dalam pemuritan kami. Kalau saya ditanya orang, Pak, jemaat Gibeon itu yang hadir hari Minggu itu berapa orang gitu ya? Saya nggak pernah jawab gitu biasanya, karena yang hadir bisa banyak. Tapi saya bilang yang benar-benar jemaat itu benar-benar yang masuk dalam care group ya saudara ya. Jadi yang masuk dalam care group itu masuk dalam pemuritan kita ya. Saya berdoa supaya saudara nggak cuma hanya dengar khotbah hari Minggu, tapi saudara juga bisa berbagi hidup di dalam komunitas-komunitas Injil, di mana saudara bisa jadi agen pembaharuan dan juga objek pembaharuan. Nah, kita ada di dalam khotbah berseri yang berjudul From Abraham to Jesus, The Gospel in Prayer. Dan kita ada di dalam minggu yang keempat, dan hari ini kita akan membahas seorang yang bernama Hana. Doa Hana yang berjumpa dengan Tuhan di tengah pahitnya realita. Nah, kita akan membaca bersama-sama di 1 Samuel 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Banyak ayat yang dibaca, mungkin tidak semua kami eksposisi. Tetapi waktu saudara baca ini, saya ingin saudara menyimak. Karena ini adalah sebuah cerita di mana saudara bisa mendapatkan insight, gambar besar dari cerita Hana. Oke, kita akan mulai bersama-sama. Saya akan memulainya dan saudara akan membaca yang bagian yang genap. Oke, 1 Samuel 1 ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Ayat kedua, orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah, mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Ayat 4, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup. Nah, madunya di sini Hana itu di madu ya saudara ya. Jadi madunya siapa? Penina ya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ayat 8, lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali ketika mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ayat 10, dan dengan bersedih ia berdoa kepada Tuhan
terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku, tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ayat 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur maupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ayat 16. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Ayat 18. Berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Nah, kemudian kita akan membahas sedikit 1 Samuel 2 ayat 1-10 yang isinya adalah nyanyian dari Hana, puji-pujian Hana. Oke? Nah, saudara, saya akan memulai dengan sebuah statement seperti ini. Saudara. Pernahkah Anda merasa doa saudara terasa kosong? Pengharapan terasa kabur, jawaban atas pergumulan saudara tidak kunjung datang. Ada saat-saat dalam hidup ketika semua yang kita tahu tentang Tuhan seolah-olah gak kerasa lagi. Kita masih datang ke gereja, kita masih berdoa, kita masih mengucap syukur, tapi di dalam hati ada ruang kosong yang sulit dijelaskan. Kita sedang hidup di dalam realita yang pahit. Ada kepedihan di dalam hati saudara. Mungkin saudara menanti sesuatu, tapi belum datang-datang yang saudara nanti. Mungkin saudara mengalami kehilangan yang tidak terduga. Mungkin bisnismu, pekerjaanmu, pacarmu, atau keluargamu. Doa yang saudara doakan tidak kunjung dijawab. Nah, Hana tahu persis apa rasanya. Dia cinta Tuhan, tapi dia juga terluka akan kenyataan hidup yang tidak adil. Dia setia datang ke rumah Tuhan, tapi selalu pulang dengan hati yang hancur. Nah, sebelum kita masuk ke dalam doa Hana, mari kita pahami konteks dari cerita ini. Bangsa Israel ada di dalam masa yang gelap. Pada waktu itu adalah zaman hakim-hakim. Saudara, saya pernah melakukan khotbah berseri tentang hakim-hakim. Sebuah masa di mana ditulis di kitab hakim-hakim, setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ibadah sih tetap berjalan, tapi hati umat Tuhan menjauh dari Tuhan. Bahkan para imam seperti Imam Eli dan anak-anaknya pun sudah kehilangan kepekaan rohani. Dan di tengah kegelapan spiritual seperti itu, kisah Tuhan berfokus bukan pada seorang raja, bukan pada seorang nabi, tapi pada seorang wanita yang tidak dikenal yang bernama Hana, yang hidup di dalam tekanan budaya dan kesedihan pribadi yang mendalam. Seorang istri yang hidup di dalam tekanan di mana dia dimadu, tapi madunya punya banyak anak, dia nggak punya anak. Nah, kalau saudara tahu di budaya kuno Israel, kalau nggak punya anak itu bukan sekedar masalah biologis, tetapi itu dianggap kutukan, saudara. Seorang wanita itu diukur dari berapa banyak anak yang dia lahirkan. Dan dari situ paradoks Injil muncul. Tuhan memilih bekerja bukan lewat politikus, bukan lewat seorang raja pahlawan yang punya status sosial, tetapi lewat air mata seorang perempuan yang dianggap tidak berarti sama sekali. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memilih menyoroti bukan orang hebat atau orang kuat, tapi wanita biasa, wanita sederhana, bukan darah biru. Itu berarti wanita ini bahkan dianggap sebagai kutuk. Hana datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang hancur, tetapi justru Tuhan memulai sesuatu yang besar. Kalau saudara perhatikan, melalui perjumpaan doa perempuan ini, lahir seorang anak yang bernama Samuel, yang akan jadi nabi
Samuel yang menyiapkan jalan bagi Raja Daud, di mana pada akhirnya Raja Daud menjadi garis keturunan Kristus sendiri. Oke, itulah sebabnya kita membahas tentang Hana. Nah, yang pertama kita akan bahas 3 hal ya. Yang pertama adalah kepedihan hati Hana. Bagaimana kita semua bisa relate dengan semua ini. Dan yang kedua adalah perubahan hati Hana. Dan kemudian yang ketiga, rahasia Injil dalam nyanyian pujian Hana. Oke, kita akan mulai yang pertama, kepedihan hati Hana. Yang siap belajar katakan yes. Oke, katakan kepada kanan kiri, kalau kamu buka HP, pastikan itu bukan ya Gojek atau mau makan mana ya saudara ya. Habis ini pastikan itu Alkitab. Oke, kita baca sama-sama 1 Samuel 1 ayat 10. Kita baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Dan Dan dengan hati pedih ia apa? Berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Nah, saudara, hati pedih di sini dalam bahasa Ibraninya adalah marat nefesh, yang artinya kepahitan jiwa. Jiwa yang pahit dan getir. Artinya Hana gak hanya sedih, tapi terpukul secara eksistensial. Seluruh jiwanya terasa pahit. Nah, menariknya kata Mara di sini ya, muncul di kitab Ruth. Masih ingat Naomi? Naomi punya menantu namanya Ruth. Naomi punya suami dan anak-anak meninggal. Dan Naomi bilang, jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku siapa? Ada yang tahu? Mara. That's right. Wah, baca Alkitab ya Bapak ya saudara ya. Ya, sebab yang maha kuasa telah membuat hidupku sangat pahit. Jadi Mara ini pahit. Pahit realita yang dirasakan sampai ke dasar jiwa. Dan dikatakan menangis. Menangisnya di situ bukan cuma menangis tapi meraung-raung. Wow, gitu saudara ya. Pernah saudara mendengar seorang wanita yang meraung-raung sambil menangis? Nah, itu Hana saudara. Nah, mungkin pertanyaannya begini saudara, kenapa kok Hana sampai begitu hancur? Nah saudara, tadi saya udah jelaskan, karena di zaman itu nilai wanita itu diukur dari jumlah anak yang dia lahirkan. Saudara, pada zaman itu ekonomi keluarga bergantung sama banyaknya anak. Banyak anak sama dengan banyak pekerja. Banyak pekerja sama dengan ekonomi masa depan cerah. Tidak punya anak, tidak punya keamanan ekonomi. Tidak ada status sosial dan tidak ada nama keluarga. Jadi bagi masyarakat kuno, perempuan tanpa anak itu nggak berguna. Perempuan tanpa anak itu dikatakan kutuk, saudara, kena kutuk. Jadi bagi budaya itu berhala terbesar adalah keluarga dan keturunan. Jadi penderitaan Hana bukan sekedar emosional, tapi eksistensial karena seluruh identitasnya runtuh. Nah, mungkin apa yang kita bisa pelajari dari sini? Aplikasinya bagi kita bagaimana? Mungkin dunia saat itu ngomong tentang anak itu yang paling berharga. Dunia saat ini mungkin berubah. Tapi logikanya masih sama berlaku. Karena kita semua mencari jaminan hidup dari hal-hal yang fana untuk merasa aman. Pekerjaan, uang, reputasi, status. Apa kata orang tentang kita, dianggap hebat, dianggap kaya, dianggap sukses. Ini adalah berhala budaya yang selalu mendorong manusia untuk mencari identitas dan kepuasan di luar Tuhan. Jadi kalau Hana mengalami hal tersebut, kita juga bisa mengalami hal tersebut. Cuman sekarang mungkin bukan tentang anak, tapi mungkin tentang keberhasilan, tentang sukses. Plus ada drama di balik kepedihan Hana. Dikatakan begini, ayat 2 dan ayat 6. Orang ini, siapa? Elkana, memiliki 2 istri. Yang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Terus ayat 6, tetapi madunya yaitu Penina, ayo baca sama-sama, selalu menyakiti hatinya supaya ia Hana gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Wah, ternyata ada karakter Penina. Ini persis sinetron saudara ya. Penina punya banyak anak, tapi kalau tadi saudara baca, Penina kurang dikasihi. Meskipun dia itu di madunya, tapi Hana dikatakan dia dikasihi Elkana. Jadi Hana punya kasih tapi nggak punya anak. Penina
kurang kasih tapi punya banyak anak. Nah, di sini kalau saudara bisa melihat, dua perempuan ini menggambarkan dua cara dunia mencari arti hidup. Yang pertama mungkin saya ingin kalau misalnya saya gambarkan di dalam pergumulan kita semua, Penina itu melambangkan berhala prestasi dan status. Yang berkata, lihat apa yang kumiliki. Wanita seperti Penina di budaya itu dianggap seperti wanita pahlawan karena banyak anak. Dan Penina bukan hanya tokoh antagonis, tetapi dia adalah simbol dunia yang menekan. Dia punya anak, tapi dia gak punya kasih. Tapi yang satunya Hana. Ya ini kalau pergumulan kita ya, eksistensial. Melambangkan berhala kasih, dia dapat kasih, aku dicintai, aku diterima. Selama aku dicintai, artinya hidupku berarti gitu ya. Hana punya kasih tapi gak punya anak. Mungkin dia seperti mewakili kita-kita yang mencari makna lewat cinta, lewat pengakuan, lewat penerimaan. Dan saudara tahu, dua-duanya salah arah kalau bukan Tuhan yang jadi pusatnya. Yang setuju katakan amin. Amin. Satu lewat prestasi, satu lewat produktivitas, lewat kehebatan pencapaiannya. Yang satunya lewat cinta, lewat relasi, lewat approval. Tapi dua-duanya berjuang untuk mendapatkan identitas di luar Tuhan. Dan bukan hanya itu, kalau saudara lihat, dikatakan begini, 1 Samuel 1 ayat 8. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, kenapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Kenapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Saudara, pertanyaan Elkana itu seperti cermin bagi kita. Kenapa engkau menangis? Setiap kita punya versi pertanyaan ini. Kenapa kamu kok hancur kalau ketika kamu kehilangan itu? Mungkin kehilangan pacarmu, kehilangan pekerjaanmu, kehilangan jabatanmu, kehilangan omsetmu. Kenapa kamu kok sering menangis? Dan seringkali air mata kita bukan karena kehilangannya sih. Tapi kalau kita perhatikan, ada sebuah pedih yang Hana rasakan, yaitu pedihnya luka perbandingan, comparison. Pedihnya comparison, perbandingan. Hana terluka bukan hanya karena penderitaannya, tapi karena selalu dibandingkan. Saudara, kepedihan yang paling dalam seringkali bukan datang dari penderitaan itu sendiri, tetapi dari perbandingan atas penderitaan kita dengan orang lain. Saya kasih sedikit skenario ya. Bayangkan kalau mungkin lagi kumpul-kumpul keluarga, habis selesai ibadah, biasanya kumpul-kumpul semua. Yang paling rame itu suaranya siapa, saudara? Yang paling rame suaranya siapa? Boleh dijawab? Anak-anak. Wah, teriak-teriak. Elkana mungkin juga ngejar-ngejar anaknya, ya anak-anak lagi teriak-teriak main kanan kiri. Itu anaknya siapa? Anaknya Penina, bukan anaknya Hana. Terus kemudian kalau sinetron tuh biasanya langsung di zoom in. Penina sama Hana duduk sebelah-sebelahan. Terus kemudian Penina bilang, tahun depan ya, kalau bisa kamu bisa ngasih anak buat Elkana sambil mesam-mesem gitu. Dalam hati Hana, bencet no gitu kan saudara ya. Coba bayangkan ini bulan demi bulan ada suatu pertempuran identitas dalam perbandingan antara Hana dan Penina. Saudara, kalau kita melihat perbandingan ini, kita melihat pergumulan si Hana dengan Penina. Dalam konteks kita, mungkin kita memiliki pergumulan yang sama. Mungkin tidak seperti tentang banyaknya anak atau tidak. Tetapi dalam konteks kita ini banyak juga Penina-Penina modern. Dunia modern memunculkan banyak sekali Penina digital. Sekarang saudara tidak butuh orang lain untuk membandingkan. Mungkin bisa sih masih ada mertuamu, orang tuamu membandingkan kamu dengan orang lain, atau suamimu membandingkan kamu sebagai istri dibandingkan dengan wanita lain, atau kamu sebagai suami dibandingkan dengan laki-laki lain. Bisa. Tapi sekarang dunia modern punya banyak Penina digital. Instagram muncul,
Kita semua punya LinkedIn, di mana semua prestasi-prestasi kita ada di sana semua. Dan saudara mulai membandingkan LinkedIn akun saudara dengan LinkedIn akun orang lain. Saudara membandingkan media sosial saudara dengan media sosial orang lain. Dan saudara merasa, kok hidup orang lain lebih bagus ya? Kok orang lain lebih hebat ya? Kok orang lain lebih cantik ya? Kok orang lain lebih ganteng ya? Kok orang lain lebih kaya? Dan saudara, tanpa saudara sadar, saudara berkompetisi. Dan saudara merasa kalah terus menerus. Saudara merasa you're a loser. Kenapa? Saudara membandingkan diri dengan orang lain. Belum lagi kalau saudara post sesuatu yang like di bawah 100. Begitu dia post sesuatu yang like bisa 1000 lebih. Gak ada yang suka sama aku. Saudara merasa saudara seperti dibandingkan. Dan saudara tiba-tiba merasa depresi, stres. Belum lagi kalau kita ngomongin tentang wanita, di zaman dulu wanita dinilai dari banyaknya anak. Sekarang wanita dinilai dari apa? Bentuk tubuhnya, kecantikannya, prestasinya, popularitasnya. Saya pernah membaca sebuah interview seorang seniman wanita dari Iran yang diwawancarai di Paris. Dia berkata mengenai perbudakan wanita di setiap budaya. Saya mau bicara sama semua wanita di sini. Dia berkata di negara Muslim, wanita itu tubuhnya harus ditutupi sebagai seorang perempuan. Dan mereka seakan-akan menjadi diperbudak, diopres, ditindas. Namun di Barat, pakaian wanita justru terbuka dan harus seksi. Karena wanita dijadikan objek seksualitas. Ini menunjukkan bahwa tidak ada budaya yang bebas dari penindasan. Bentuknya bisa berubah, tapi tetap saja sama. Begitu juga dengan hal-hal yang lain, bukan cuma wanita saja. Di timur yang sangat komunal, saudara tidak berarti kalau nggak punya keluarga. Kamu anaknya siapa? Bapakmu siapa? Kalau di Surabaya kan biasanya gitu. Itu yang punya ini. Oh, kan gitu. Ketawa semua tau? Ya kan? Biasanya kan gitu. Oh itu yang punya itu. Oh iya. Langsung baik. Langsung berbeda, diperlakukan berbeda. Ya keluarga dan status. Tapi begitu gak punya itu, seakan-akan tidak ada statusnya. Tapi di Barat, makanya banyak orang begitu dari Indonesia terus ke Barat gitu. Waduh enak loh, aku dihargai. Tapi engkau gak berarti tanpa prestasi, tanpa pencapaian. Sangat individualistik memang, tetapi dua-duanya menindas. Tidak ada budaya yang bebas dari penyembahan berhala. Jadi sebenarnya kita semua ini adalah produk dari dosa. Saudara Martin Luther berkata di dalam katekismus besarnya, dia berkata, apapun yang menjadi sandaran hidupmu selain Tuhan, itulah sesembahanmu. Itu yang menjadi juru selamatmu. Dan setiap generasi memiliki versi juru selamat mereka sendiri-sendiri. Saat hal-hal baik menjadi hal yang terutama, dia akan menghancurkan kita saat kita gagal dan memperbudak kita saat kita berhasil. Jadi setiap zaman atau setiap generasi memiliki peninanya sendiri-sendiri. Dunia akan selalu berkata kamu tidak berharga sampai punya apa? Isi sendiri. Itu adalah penina-penina kita. Pasangan, kekayaan, jabatan, follower, anak, karir, nama besar. Pertanyaan saya sama saudara hari ini dan saya juga pribadi. Siapa peninamu hari ini? Suara siapa yang membuat saudara selalu merasa kurang dan membandingkan diri dengan orang lain? Kalau itu sering membuat saudara gelisah, jangan-jangan itu jadi berhalamu. Nah, kembali kepada teks kita mengenai keadaan Hana yang penuh dengan kepedihan dan kepahitan. Kalau kita kumpulkan semuanya, kita bisa melihat lapisan-lapisan luka Hana yang begitu kompleks. Dan ia bukan hanya sedih karena dia gak punya anak, tetapi penderitanya berlapis-lapis dan menyentuh setiap sisi kehidupannya. Inilah anatomi kepedihan luka Hana. Secara ekonomi, dia gak punya anak, artinya gak punya orang yang bekerja buat dia, buat suaminya, artinya tidak punya masa depan. Secara sosial, dia gak punya anak, gak ada harga diri, gak ada kehormatan karena dia mandul. Secara emosional, gak punya anak, seakan-akan gak ada yang diasuh.
Hidupnya hanya untuk dirinya dan suaminya, gak ada makna hidup. Dan secara spiritual, ini yang paling berat. Tanpa anak seolah-olah, loh aku sudah berdoa sama Tuhan. Seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan tidak mengasihi aku. Saudara, itulah yang menjadi luka terdalam. Bukan karena Tuhan tidak memberi Hana anak, tetapi karena dia merasa Tuhan tidak memperhatikan dirinya dan Tuhan tidak mengasihi dia. Saudara, hati yang tidak terpusat kepada Tuhan akan terus-menerus gelisah walaupun kita hidup di tengah-tengah berkat loh saudara. Ini yang terjadi. Dan ketika hati manusia terluka sedalam itu, Hana mungkin masih berdoa. Saudara mungkin mengalami luka seperti ini, pedih. Mungkin saudara masih berdoa, saudara masih ke gereja. Tapi seringkali doa kita bukan bentuk penyerahan kepada Tuhan, tetapi cara untuk memaksa Tuhan. Coba saudara lihat doa-doamu. Begitulah Hana di awal, dia datang berdoa, tapi doanya lahir dari hati yang ingin mengubah keadaannya, bukan hati yang mau menemukan Tuhan di dalam keadaan itu. Saudara, kapan doa kita jadi salah arah? Kita lagi ngomongin doa. Perhatikan saudara, ketika kita berdoa bukan untuk mendapatkan Tuhan, namun untuk memaksa Tuhan memberi apa yang kita anggap sebagai juru selamat. Sebenarnya kita minta Tuhan untuk memberkati berhala kita. Halo, betul saudara? Saya kasih contoh seorang yang berdoa sungguh-sungguh untuk kesembuhan misalnya. Dia sakit, dia minta sembuh. Baik gak? Ya baik. Tapi tujuan dia minta sembuh supaya dia dikasihi sama suaminya misalnya. Bukan supaya Tuhan dimuliakan. Maka sebenarnya kita memaksa Tuhan untuk memberi kita sebagai apa yang kita anggap juru selamat. Yaitu kesembuhan itu. Supaya mendapatkan kasih dari suami misalnya. Orang yang berdoa sungguh-sungguh untuk minta terobosan keuangan, tetapi tujuannya sebenarnya supaya kalau dia mendapatkan terobosan itu dihormati orang. Maka sebenarnya kita meminta Tuhan untuk memberkati berhala penerimaan kita. Saudara, doa bisa tampaknya rohani, tapi bisa loh digerakkan oleh berhala di dalam hati. Kalau kita tidak pernah mengecek hati kita, bagaimana dengan hati kita? Kalau saudara memperhatikan doa-doamu, apakah doa-doamu itu benar-benar minta Tuhan yang berdaulat dan kehendak Tuhan yang terjadi? Atau saudara memaksa Tuhan dengan agendamu sendiri? Amin. Sunyi sekali ya gereja. Tapi kita semua, saya pun juga harus bertobat. Karena seringkali kalau saya mau jujur, kadang-kadang doa-doa kita juga dipenuhi dengan hal-hal seperti ini. Tapi gak apa-apa. Bisa menjadi perjalanan iman. Kalau hari ini saudara tertegur, mari sama-sama kita bisa bertobat. Nah selanjutnya sebelum saya masuk dalam poin yang kedua, dikatakan begini ayat 9. Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Nah bahasa aslinya berkata Hana arose, bangkitlah Hana. Dalam bahasa Ibrani kata arose atau bangkit itu selalu menandai tindakan iman. Jadi kalau saudara baca semua tiap kali ada kepedihan, ada kepahitan, ada tangisan. Kemudian penulis Alkitab bilang dan orang itu bangkit. Itu berarti ada sebuah titik balik. Dan disinilah kita masuk di dalam poin yang kedua. Perubahan hati Hana. Robert Alter di dalam The Art of Biblical Narrative dia berkata begini. Ketika seseorang bangkit dalam narasi Ibrani itu menandakan titik balik suatu keputusan iman. Jadi Hana dari pahit, dari doa untuk memaksa Tuhan, untuk memberkati apa yang menjadi juru selamatnya. Dan dia enough, ada sesuatu terjadi, ada perjalanan iman, ada sesuatu yang terjadi di dalam hatinya, kemudian dia bangkit. Nah pertanyaannya bangkit dari apa? Nah setelah saya mengadakan beberapa studi, ini kita bisa melihat bahwa ceritanya begini saudara. Hana berhenti pasif di bawah tekanan budaya. Dia menolak dua sumber identitas.
Apa itu sumber identitas? Yang pertama adalah identitasnya terhadap Elkana, suaminya. Di mana dia mendapatkan identitas emosional, berhara psikologis. Karena dia merasa dia dicintai, dia mendapatkan romansa. Dia dicintai, meskipun aku gak punya anak, tetapi satu-satunya harga diriku adalah suamiku mencintai aku. Dan kemudian yang kedua adalah dia selalu dihantui oleh Penina, identitas sosial. Di mana secara sosiologis dia butuh pengakuan orang lain. Dia butuh pengakuan madunya Elkana, ya. Dan dia menolak dua sumber identitas. Aku gak mau dibanding-bandingkan. Dan aku gak mau membangun semua jati diriku atas cinta suamiku yang juga fana. Yang buktinya aku juga dimadu sama dia. Dua-duanya menjerat hati manusia. Orang timur, kalau saya bisa kembalikan kepada konteks kita. Orang timur cenderung mengidolakan keluarga, reputasi, nama baik. Orang barat mengidolakan cinta, kebebasan, pencapaian pribadi. Hana menyadari bahwa kedua-duanya adalah perbudakan. Saudara memberhalakan yang mana? Mungkin saudara sedang memberhalakan, wah aku dicintai, gak apa-apa lah. Aku gak dianggap orang asal aku punya dia. Gitu saudara. Gak apa-apa lah, gak ada yang mencintai aku. Yang penting aku soge. Gitu saudara. Yang penting aku sukses gitu misalnya, saudara berpikir seperti itu. Tapi dua-duanya adalah perbudakan. Saudara perhatikan, kita perlu menyadari saat kita mencintai sesuatu lebih daripada Tuhan, pada akhirnya kita akan kehilangan Tuhan dan sesuatu itu. Kalau kita mencintai sesuatu lebih daripada Tuhan, kita menuntut sesuatu itu, sesuatu yang fana, untuk memberi makna yang hanya Tuhan bisa kasih kepada kita, saudara. Maka ketika sesuatu itu goyah, maka identitas kita, jati diri kita pasti ikut runtuh. Dan akhirnya kita kehilangan Tuhan dan kita kehilangan sesuatu itu. Karena tekanan ekspektasi kita merusaknya. Saya kasih contoh. Mungkin seorang business owner atau seorang profesional yang membangun jati dirinya atas keberhasilan bisnisnya, keberhasilan jabatannya. Nilai diri orang itu tergantung seberapa berhasil aku di mata orang. Akhirnya apa? Ya, dia akan menggunakan Tuhan, kalau dia orang Kristen, untuk supaya sukses. Saat kerjaannya gagal, saat karirnya gagal, dia bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi dia kehilangan arti hidup. Ya, dia kehilangan Tuhan karena tidak lagi menemukan identitas di dalam kasih karunia Tuhan. Tapi dia akhirnya akan kehilangan pekerjaan itu sendiri karena apa? Stres, perfeksionisme, atau burnout. Saya pernah ketemu sama seseorang yang sangat luar biasa. Akhirnya membuat perusahaannya yang multi-billion dollar itu jadi IPO. Dan dia berpikir kalau aku melakukan ini nanti aku akan tenang. Tapi pada waktu dia ada di situ, setelah beberapa bulan dia ngomong sama saya, kok saya tambah gak bisa tidur ya. Karena saya takut kalau saya sudah sampai di sini, apa yang terjadi kalau saya tidak berperforma lagi? Apa yang terjadi kalau saya mulai turun? Apa kata orang tentang saya? Dia kehilangan Tuhan dan dia kehilangan sesuatu itu, malah performanya jadi turun, malah dia bikin blunder macam-macam, dan akhirnya dia bisa malah gagal, saudara. Jadi kalau kita jadikan sesuatu itu Tuhan kita, pada akhirnya kita akan kehilangan itu dan kita kehilangan Tuhan juga. Saya kasih contoh lain ya, mungkin saudara berkata, oh itu bukan saya. Oke. Ketika seseorang menjadikan pacarnya, pasangannya, tunangannya menjadi pusat hidupnya. Dan berkata di dalam hatinya, asal orang itu mencintai aku bahagia. Dan apa yang terjadi kalau saudara mempunyai ekspektasi terhadap orang berdosa yang lain untuk memberikan saudara cinta yang tidak pernah kondisional? Apa yang terjadi? Saudara pasti akan kecewa. Begitu ada kekecewaan, begitu hubungan retak, seluruh duniamu akan runtuh. Saudara kehilangan Tuhan karena cinta kepada Tuhan bergeser kepada cinta pada manusia. Dan saudara akhirnya akan kehilangan pasanganmu, tunanganmu, pacarmu itu sendiri karena tekanan untuk jadi segalanya. Menghancurkan relasi itu, saudara. Mungkin saudara bilang, ya
Saya udah lewat itu. Oke. Bagaimana dengan keluarga dan anak yang kita jadikan pusat hidup? Orang tua yang berkata, anakku harus perfect, anakku harus sehat, anakku harus sukses, anakku harus pinter, anakku harus berhasil, anakku harus gemuk. Kenapa? Ketemu sama AI bilang, aduh anakmu kok cek kurus ya? Kon langsung meronta-ronta. Wah, ini gak kurus, ini sehat. Wah, gitu saudara ya. Tapi nanti kalau sudah besar, anakmu kok lemu ya? Loh. Dulu waktu masih kecil katanya kekurusan, sekarang dilemuk no, nek wis gede kelemon, perlu dikurus no. Waduh, serba salah gitu saudara ya. Saudara melakukan semua itu supaya dianggap apa? Bukan untuk anaknya, untuk dianggap berhasil. Sebagai orang tua yang hebat. Saudara tahu kalau saudara menjadikan anak keluarga jadi berhala, anak itu akan tumbuh di bawah tekanan menjadi penyelamat, juru selamat identitas orang tuanya. Pada akhirnya anak itu akan muak sama kamu. Relasi orang tua dan anak retak. Saya konseling begitu banyak orang yang bermasalah karena papanya, karena mamanya. Akhirnya kita sebagai orang tua akan ditolak oleh anak itu dan anak itu akan akhirnya berontak dari orang tuanya dan akan menyakiti dan mengecewakan orang tuanya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Orang tua yang memberhalakan anak akan kehilangan anaknya dan dia akan hancur dan hubungan dengan Tuhan pun sudah jauh karena kasih Tuhan yang unconditional itu diganti dengan kasih yang menuntut. Saudara, mengenai anak, Tim Keller pernah berkata begini, saudara. If you build your life on your children, you will crush your children. No child can bear the weight of being your savior. Kalau kita membangun hidup kita di atas hidup anak-anak kita, kita akan menghancurkan anak-anak kita. Tidak ada anak yang sanggup mengemban beban jadi penyelamat orang tuanya. Dan saudara, Hana menolak keduanya. Hatinya mulai berpaling dari hal-hal yang fana yang dunia tawarkan dan berpaling kepada Tuhan. Dan saudara perhatikan, doa Hana mulai berubah. Ada doa baru yang muncul kalau saudara baca di ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan apa? Sengsara hambamu ini. Saudara perhatikan di sini, untuk pertama kalinya dalam Alkitab muncul, this is the law of first mention, yaitu Yahweh Sabaoth, Tuhan semesta alam. Artinya begini saudara, Hana sadar Tuhan yang mengatur semesta dan menciptakan bintang-bintang itu memperhatikan air matanya. Ketika Hana memanggil Allah dengan gelar Tuhan semesta alam, dia tidak hanya memanggil Allah pribadi keluarganya yang kecil, tetapi Allah yang berdaulat atas seluruh semesta. Dan dia bawa realita hidupnya yang pedih dan pahit itu kepada Tuhan. Hana menuangkan emosinya kepada Tuhan, kepada atribut Tuhan. Allah semesta alam. Ini pertama kali di dalam Alkitab Allah disebut Allah semesta alam di first mention ini. Saudara, emosi Hana masih ada. Tapi emosinya bukan lagi emosi yang sakit hati, tetapi emosinya diserahkan kepada Tuhan. Kepedihan hatinya dibawa kepada Tuhan dalam doa. Nah saudara, saya rasa kita perlu belajar sesuatu di sini. Karena kita semua adalah makhluk yang emosional. Apa yang biasanya orang lakukan dengan emosi? Kalau saudara perhatikan, biasanya orang melakukan dengan emosi. Dunia sekuler bilang apa? Lampiaskan emosimu. Saudara, saya punya teman-teman yang senang sekali boxing. Wah, boxing atau MMA atau Muay Thai gitu. Terus dia bilang sama saya, waduh pastor, sejak saya itu boxing ya, sejak saya Muay Thai, sejak saya MMA, gelut itu loh saudara, Brazilian Jiu-Jitsu. Wah, saya jadi lebih tenang. Loh kok bisa? Karena pada waktu saya boxing itu, saya lampiaskan itu semua. Muka-muka bos saya, wah saya pukul itu, disansak segala macam gitu ya saudara ya. Wah ternyata lampiaskan emosimu itu ternyata rahasianya, begitu saudara ya. Saya pernah baca artikel di Jepang itu kan, kalau orang Jepang itu kan wah proper, harus sopan gitu. Tapi di dalam itu katanya ada banyak dendam kesumat yang mau meledak tapi nggak bisa.
Jadi mereka menyediakan ruangan di mana saudara bisa sewa ruangan itu. Di situ ada TV, di situ ada piring, saudara dikasih baseball bat. Disuruh pukul itu TV-nya, seluruh hancurkan piringnya supaya lega, saudara. Jadi orang-orang yang wah ya yang kelihatannya proper itu dalamnya banyak kemarahan. Tapi kan gak boleh dilampiaskan. Wah lampiaskannya itu di ruangan itu, bayar saudara ya. Jadi lampiaskan emosimu, itulah dunia sekuler. Tapi orang beragama, orang stoik akan bilang, kendalikan emosimu. Kamu gak boleh kayak gitu. Tarik nafas 30 kali, hitung, bayangkan tempat indah. Gitu saudara ya kan. Saudara disuruh mengendalikan emosimu. Tapi bagaimana dengan pendekatan Alkitab? Apa yang firman Tuhan katakan tentang emosi kita? Saudara, Alkitab berkata, bawalah emosimu kepada Tuhan. Kalau kamu marah, bawalah kemarahanmu sama Tuhan. Kalau kamu pahit, bawalah kepahitanmu sama Tuhan di dalam doa. Buktinya di mana? Mazmur. Buktinya di mana? Ratapan. Buktinya di mana? Kitab-kitab, genre-genre yang bicara tentang begitu jujur, tentang ketakutan, kemarahan, keraguan. Semuanya disalurkan kepada Allah. Jadi secara aplikasi buat kita semua, inilah doa yang sejati. Bukan lari dari realita, tetapi bawa realitamu yang pahit, yang penuh dengan air mata, yang penuh dengan kemarahan itu, pergumulan dan penderitaan itu kepada kasih karunia Allah di dalam doa. Dan apa yang Hana doakan? Kalau Tuhan memperhatikan dan mendengar doaku, kata Hana. Dan kalau sudah perhatikan terusnya dikatakan bahwa berikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Kelihatannya masih sama ya. Oh masih punya minta anak, tapi lihat beda sudah. Maka aku akan apa? Memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah saya nanti akan jelaskan itu. Tetapi lihat ada perbedaan. Terjadi perubahan dalam tujuan doa Hana. Hana dulu menuntut Tuhan dengan kehendak sendiri. Sebelumnya Tuhan jadi sarana untuk memperoleh kebahagiaan. Tetapi sekarang ada perubahan. Dia berserah kepada kehendak Tuhan. Sekarang Tuhan sendirilah kebahagiaannya. Sebelumnya Hana berdoa, Tuhan berikan aku anak maka aku akan bahagia. Tetapi sekarang Tuhan engkaulah kebahagiaanku. Kalau Engkau memberi aku anak, aku akan serahkan anak ini untukmu. Wow, saudara, luar biasa. Doa Hana bukan lagi transaksional, tapi transformasional. Perubahan sejati dalam doa terjadi bukan ketika keinginan kita dikabulkan, tapi ketika keinginan kita ditundukkan di bawah kehendak Allah. Nah perhatikan. Di ayat 11 tadi dikatakan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Artinya si Samuel ini akan jadi nazir saudara. Nazir itu apa? Nazarite itu anak untuk Tuhan. Nah perhatikan. Tadi kan banyak anak itu ada masa depan karena banyak pekerja. Anak nazir itu tidak bisa berkontribusi kepada ekonomi keluarga. Kenapa? Dia harus menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Dia jadi hamba Tuhan. Gak bisa buat kamu soge. Gak bisa buat dia kaya. Coba perhatikan. Semua motivasi budaya. Semua keinginan yang berasal dari berhala untuk memiliki anak di dalam diri Hana hilang. Sekarang motivasinya, kalau aku dikasih anak, itu bukan untuk jati diriku. Kalau aku dikasih anak, itu bukan untuk supaya aku bisa menang sama Penina. Kalau aku dikasih anak, itu bukan karena sebagai bukti bahwa aku dicintai oleh Elkana. No. Tapi kalau aku dapat anak, itu semuanya untuk Tuhan. Dengan doa ini Hana menyerahkan segala-galanya. Masa depannya, ekonominya, keamanan keluarga, bahkan kasih ibunya. Sekarang Hana menginginkan anak untuk misi Tuhan. Bukan mengkaitkan punya anak dengan jati diri atau identitasnya. Saudara, bagaimana aplikasi ini bagi kita? Saudara, banyak orang tua, banyak orang tua
menjadikan anak sebagai proyek identitas. Tapi doa Hana yang diperbaharui mengatakan, Tuhan, pakailah anakku bagi kerajaanmu, walau berarti aku harus melepaskannya. Biarlah anakku bukan untukku, tapi untukmu Tuhan. Saudara bisa isi apa saja ini. Biarlah bisnisku bukan untukku, tetapi untukmu Tuhan. Biarlah keluargaku bukan untukku, tetapi untukmu Tuhan. Yang setuju katakan amin. Doa ini bisa diucapkan oleh semua orang tua, semua pastors, semua pemimpin, CG leader. Tuhan, biarkan pelayananku, pekerjaanku, care groupku, perusahaanku, bahkan anak-anakku bukan untuk jadi berhala, tapi untuk Tuhan. Saudara, akhirnya aman bagi Hana untuk memiliki seorang anak. Karena dia tidak akan menjadikan anak sebagai penyelamatnya. Yang setuju katakan amin. Saudara, ada sesuatu yang menarik di sini. Karena apa? Hati Hana berubah. Mukanya tidak muram lagi. Ayat 18 dikatakan, saudara, shalom sejati datang bukan dari perubahan keadaan, namun dari perubahan hati saat menemukan pusat yang baru. Hana belum punya anak, dia belum hamil, tapi damai. Hatinya at rest. Hana berdoa dan berbahagia bukan karena permintaannya dikabulkan, tapi karena dia beristirahat di dalam Tuhan. Iman adalah istirahat di dalam janji Allah, bahkan saat kita belum melihat jawaban dari apa yang kita inginkan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tetap baik. Saudara, pertanyaannya begini, kita semua kepingin sukses. Saudara, gini, sukses itu aman atau berbahaya bagi kita? Siapa di sini yang pengen sukses? Nggak usah angkat tangan, kita semua pasti mau ya. Tapi masalahnya begini, sukses itu aman atau berbahaya? Perhatikan, sebelum hati diubah oleh Injil, keberhasilan atau sukses bisa menghancurkan. Kenapa? Seringkali kita menjadikan sukses itu penentu nilai diri. Banyak orang tidak siap dengan keberhasilan karena keberhasilan menguji dan mengekspos siapa yang menjadi pusat hidup kita. Dan jawabannya terletak pada itu. Siapa yang menjadi pusat hidup kita? Ketika saudara ingin kaya, ketika saudara ingin sukses, ingin menjadi orang hebat, diakui, maka sukses itu akan menjadi sangat berbahaya. Setiap berkat bisa menjadi berbahaya jika tidak diletakkan di bawah salib Kristus. Ketika salib Kristus menjadi pusatnya, kita bisa sukses. Kita bisa berhasil tanpa sombong. Amin. Kita bisa gagal bahkan tanpa putus asa. Saudara, setelah Hana menyerahkan anaknya, Allah tidak hanya memberikan Samuel, tapi memakai Samuel anak itu menjadi penulis sejarah yang menulis kontribusi, menulis sejarah keselamatan. Samuel menjadi Nabi Samuel yang mengurapi Raja Daud. Dari Raja Daud muncullah garis keturunan Mesias. Saudara, apa hikmahnya? Ketika kita berhenti menggunakan Tuhan untuk mendapatkan keinginan kita sendiri, maka Tuhan menggunakan hidup kita bagi kemuliaannya. Masuk di dalam poin yang ketiga. Rahasia Injil dalam nyanyian pujian Hana. Saudara, tadi kita belum baca, tapi saya akan tunjukkan kepada saudara. Tiba-tiba Hana nyanyi. Dan saudara perhatikan nyanyinya luar biasa. Di ayat yang pertama 1b dikatakan begini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Hatiku bersukaria karena Tuhan. Tandukku ditinggikan olehnya. Saudara, setelah bertahun-tahun Hana menangis, kini Hana menyanyi pujian. Tapi perhatikan, dia tidak menyanyi tentang anaknya. Gak ada satupun tentang anaknya. Dia menyanyi tentang siapa? Tuhan. Dia tidak berkata, akhirnya aku punya anak. Gak gitu, saudara. Tapi dikatakan hatiku bersukaria karena Tuhan.
Inilah perubahan yang sejati ketika pusat sukacita kita berpindah dari pemberian menuju kepada Sang Pemberi. Yang setuju katakan amin. Ketika Tuhan tidak lagi hanya berguna, tetapi Tuhan menjadi indah. Itulah artinya hati kita sudah berubah. Dan coba kita lanjutkan, ada sebuah rahasia Injil yang ingin saya highlight di sini. Kalau saudara baca ayat 4, busur pada pahlawan telah patah. Pahlawan busurnya patah. Tapi orang-orang yang terhuyung-huyung, artinya orang lemah, pinggangnya berikatkan kekuatan. Orang kuat busurnya patah, orang lemah berikatkan kekuatan. Ayat 8, ia menegakkan orang yang hina, orang hina dari dalam debu diangkat. Orang yang miskin dari dalam lumpur diangkat, didudukkan bersama-sama dengan para bangsawan. Dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Saudara, dari nyanyian Hana ini ada sebuah tema besar pola Injil. Yang kuat dikalahkan, yang lemah ditinggikan. Yang kenyang justru lapar, yang lapar justru kenyang. Yang mandul melahirkan banyak. Saudara, pujian Hana menyingkapkan pola kasih karunia Allah. Pola Injil selalu merupakan pembalikan dari nilai dunia. Tuhan bekerja bukan lewat kekuatan, tapi justru lewat kelemahan. Tuhan tidak mengangkat orang-orang yang hebat, tetapi justru orang-orang yang hancur, yang rendah hati. Coba perhatikan cerita-cerita Alkitab. Setiap kali Allah menyelamatkan, ia membalik cara dunia yang memandang kemuliaan. Inkarnasi Kristus tidak terjadi di kota Roma, tapi di kota yang paling kecil namanya Bethlehem. Yesus tidak lahir di tahta istana, tapi di kandang dan di palungan. Yesus tidak menyelamatkan dengan flexing kekuasaannya atau ototnya, namun dengan mati tergantung di kayu salib dalam kelemahan. Pola kasih karunia selalu bergerak turun dulu sebelum mengangkat kita naik. Dunia berkata, naiklah untuk jadi berharga. Tapi Injil berkata, akui kepedihanmu, akui kehancuranmu, akui keterbatasanmu, akui kegagalanmu, akui keberdosaanmu, maka Tuhan yang akan meninggikanmu, Tuhan yang akan menolongmu. Itulah melodi kasih karunia yang dinyanyikan Hana. Dan puncak dari pembalikan ini belum terjadi di masa Hana, belum terjadi di masa Nabi Samuel, tapi lewat nyanyian Hana tanpa sadar dia sedang menubuatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Bukan hanya tentang dirinya, bukan tentang Israel, tapi tentang sang raja yang akan datang. Dia berkata di ayat yang ke-10b di pasal yang kedua, ia, huruf besar, memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Dalam bahasa Ibrani, orang yang diurapi ini bicara tentang Mesias. Hana tanpa sadar menyanyikan nubuat tentang Mesias Yesus Kristus, Raja sejati yang akan datang. Dari rahimnya lahir Samuel, nabi yang mengurapi Daud. Dan dari garis keturunan Daud inilah Mesias akhirnya datang. Air mata seorang wanita yang dianggap tidak berguna, dianggap di bawah kutuk, wanita sederhana yang dimadu, menjadi salah satu cerita dari karya penebusan bagi seluruh dunia. Nyanyian Hana menjadi benih bagi nyanyian Maria. Dan nubuatnya menjadi salah satu gema kabar baik Injil di Perjanjian Lama. Dan kalau saudara masih ingat di ayat 8, Tuhan mengangkat yang hina dari dalam debu. Nyanyiannya, siapa yang hina ini? Siapa yang diangkat dari dalam debu? Banyak pakar Alkitab menyimpulkan ini adalah gambaran tentang Sang Mesias, Yesus Kristus. Yang dihina, yang dibuang di tempat yang hina dari dalam debu kotoran.
Dan saudara tahu di manakah Golgota? Golgota ada di luar kota Yerusalem, tempat pembuangan sampah. Disitulah Yesus Kristus, Tuhan Allah semesta alam, Sang Pencipta, disalibkan. Dunia melihat kehinaan, tetapi disitulah Allah membalikkan segalanya. Yesus Kristus masuk ke dalam debu. Yang maha tinggi turun ke dalam tumpukan abu dunia. Di Golgota, di tempat kriminal, dieksekusi. Sang Pencipta masuk ke dalam debu. Kepada kehinaan. Menjadi kutuk. Agar kita yang adalah debu, kita yang hina, kita yang ada di bawah kutuk, dapat diangkat, dapat diselamatkan, dapat dijadikan miliknya. Itulah kabar baik yang Tuhan lakukan. Di Hana kita melihat bayangannya. Di Yesus Kristus kita melihat penggenapannya. Hana menyerahkan anaknya. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa di surga menyerahkan anaknya bagi kita. Supaya dari dalam kehinaan, supaya dari dalam kelemahan, bahkan dari kematian anaknya, muncul kemenangan. Muncul pengharapan, muncul kemuliaan kasih karunia Allah yang menebus orang berdosa, yang menyelamatkan orang durhaka, yang merengkuh kerapuan dan kebobrokan orang-orang yang gagal seperti saudara dan saya. Itulah keindahan Injil. Dan saudara tahu, setiap penderitaanmu, penderitaanku, setiap penderitaan orang percaya adalah miniatur dari salib dan kebangkitan. Allah sedang menulis kisah pembalikan yang sama dalam hidupmu. Penderitaan orang percaya bukan akhir, tapi pintu menuju kemuliaan yang lebih besar. Allah tidak pernah menyia-nyiakan air mata umatnya. Nah saudara, ada satu hal lagi yang perlu kita pelajari. Nyanyian Hana memberikan kita petunjuk. Tuhan bukan cuma hanya membalik keadaan kita, tetapi juga membalik cara kita melihat makna hidup. Di dalam dunia di mana kekuatan adalah segala-galanya, di dalam Injil kalau saudara orang percaya, justru kalau saudara lemah, berbahagialah. Karena itu adalah pintu kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Hana bernyanyi bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena ia menemukan Tuhan di dalam luka dan kepedihan. Saya berdoa kalau saudara mengalami luka dan kepedihan hari-hari ini, biarlah saudara menemukan Tuhan di sana. Karena melalui kepedihan, Tuhan membentuk pujian. Dan inilah pola Injil. Allah memakai kepedihan dan penderitaan kita untuk menjadi kesaksian, untuk menjadi berkat, untuk melahirkan kehidupan bagi orang lain, saudara. Seperti Kristus yang mengalami penderitaan supaya kita hidup. Waktu saudara menderita, itu pun juga bisa menjadi kesaksian dan melahirkan kehidupan bagi orang lain. Tadi katekismusnya berkata apa? Saudara bukan cuma hanya diperbaharui, tapi saudara juga adalah agen-agen pembaharuan. Saudara, saya pernah berada di masa di mana saya terus berdoa untuk kebutuhan dan pergumulan saya yang sangat pedih. Tapi Tuhan seolah diam. Waktu itu saya gak sadar. Saya pikir Tuhan menghukum saya. Saya pikir Tuhan tidak sayang sama saya. Tetapi ternyata Tuhan tidak sedang menghukum saya. Tetapi Tuhan sedang mengundang saya untuk mengenal Dia di masa-masa pergumulan yang pedih itu. Dan saya menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari terobosan. Saya menemukan jawaban yang jauh lebih besar daripada jawaban doa. Saya menemukan Tuhan sendiri. Saya mengenal Dia.
Dan di situ saya diubahkan. Hati saya jadi cinta dia, bukan cinta apa yang bisa dia berikan. Dan mungkin Tuhan sedang melakukan hal yang sama di hidupmu hari-hari ini. Dia tidak menghukummu, tapi dia mengundang saudara untuk mengenal siapa dia. Amin. Sebagai penutup, kalau saudara ingat Elkana ngomong sesuatu sama Hana. Saya harus sampaikan ini karena ada beberapa komentar yang menceritakan bahwa ini sebenarnya adalah sebuah bayangan tentang Yesus. Elkana manusia biasa yang gagal. Dia berkata begini, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Saudara, Elkana ngomong begitu, itu maknanya buat Hana mungkin kecil. Apa yang dikatakan Elkana adalah bayangan dari apa yang bisa dikatakan Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa lebih berharga dari semua yang kita miliki. Hanya Yesus yang dapat benar-benar berkata, bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki, daripada omset bisnismu, dari semua yang kamu miliki. Hanya Yesus yang bisa ngomong gitu dan menjadikan itu kenyataan. Dan Hana menolak membangun hidupnya di atas kasih suaminya karena dia memiliki Allah, dia menemukan mempelai yang sempurna di dalam Tuhan. Saudara dan saya memiliki mempelai yang sempurna di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita menemukan kebebasan dari berhala. Dalam kasih-Nya yang berkorban di kayu salib. Kita menemukan kepastian dalam penderitaan. Reflektif saudara sebelum saya akhiri ya. Apa hal baik yang selama ini menjadi pusat nilai dirimu? Yang ketika Tuhan ambil membuat saudara merasa hancur. Maukah hari ini kamu menyerahkan hal itu di bawah kasih Kristus? Supaya hanya Kristus saja yang menjadi pusat hatimu. Kalau saudara memeriksa doa-doamu, apakah doa-doamu lebih sering meminta Tuhan mengubah keadaanmu? Atau engkau tanya sama Tuhan dan minta, Tuhan ubah hatiku. Siapkah kita berkata, Tuhan engkau cukup bagiku bahkan sebelum engkau menjawab doaku. Di bagian hidup mana Tuhan sedang memakai kepedihan untuk membentuk saudara dan memberkati orang lain? Apakah engkau percaya bahwa di dalam Kristus tidak ada penderitaan yang sia-sia? Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita menyanyikan lagu My Word is Not in What I Own. Sambil para musisi menyiapkan diri, saya ingin saudara tahu implikasinya. Orang berinjil belajar menemukan sukacita bukan dalam pemberian, tapi di dalam pribadi sang pemberi. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang berinjil melihat kepedihan dan penderitaan bukan akhir dari ceritanya, tapi alat kasih karunia di dalam ceritanya Tuhan. Orang berinjil tidak lagi membangun hidup di atas cinta manusia, tetapi di atas kasih Kristus, sang mempelai yang sejati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Amin. Bukan pada kekuatanku, bukan pada kekuatanku, namun di tubuh lukanya di salib. Amin. Bukan di kuat gagahku ataupun kebanggaanku, namun di dalam darahnya disalib. Jangan bersuka sama yang lain. Bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Seperti bunga cepat sirna, katakan. Seperti bunga cepat sirna,
Dunia tawarkan yang fana, hidup kekal panggil kita di salib. Takkan banggakan kuatku dan semua keterbatasanku. Ku bermegah karena Kristus di salib. Bersuka, katakan, bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Amin. Dua makna ku sadari, harga dan kehinaan kita. Dua makna ku sadari, harga dan kehinaanku. Lunas diriku. Di mana? Pandang kepada salib Kristus. Sekali lagi katakan, dua makna. Dua makna ku sadari, harga dan kehinaanku. Lunas diriku ditebus di salib. Biarlah seperti Hana kita bersukaria. Bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya, percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Bersuka, bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Puas yang sempurna dalam Kristus. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, Kau mengenal hati kami lebih dalam dari kata-kata kami. Tuhan, Kau tahu setiap doa yang kami ucapkan, bahwa bahkan doa yang hanya tersisa dalam bentuk air mata bagi kami. Tuhan, seperti Hana kami datang dengan seluruh pergumulan kami. Mungkin ada kepedihan, mungkin ada kepahitan, ada pertanyaan yang belum terjawab. Tapi hari ini Tuhan, kami bertobat karena sering kami berdoa bukan untuk mengenal-Mu, tapi untuk memaksa Engkau memberikan apa yang kami inginkan. Dan hari ini Tuhan, kami mau stop. Kami mau berhenti. Kami mau belajar berjumpa dengan-Mu di dalam kepedihan kami. Kami serahkan setiap hal yang kami genggam erat, yang menjadi berhala-berhala kami serahkan, kami lepaskan. Kalau itu doa-doamu, saudara bisa angkat tangan di hadapan Tuhan. Yang mungkin selama ini sering kau berhalakan, sering sesuatu yang kau anggap sangat berharga. Saudara berdoa sama Tuhan, lepaskan itu. Mungkin doa yang belum dijawab, bagian hidup saudara yang masih saudara coba kendalikan. Harapan-harapanmu yang kamu pikir kalau kamu dapat itu akan buat kamu bahagia. Tapi hari ini Tuhan, kami mau berdoa bahwa Engkaulah kebahagiaan kami. Ubahlah pusat hati kami Tuhan. Ajarkan kami untuk berdoa bukan untuk mengubah keadaan kami, tapi kami minta biarlah Engkau ubah hati kami. Terima kasih Yesus, karena Engkau adalah anak yang diserahkan, supaya kami yang lemah, kami yang bobrok bisa diterima. Melalui salib Engkau masuk ke pahitnya realita dunia ini, dan menjadikan tempat yang pedih itu justru menjadi tempat kasih karunia bekerja. Dan hari ini Tuhan, kami mau berkata, You are our portion. Engkaulah bagian terbaik dalam setiap doa kami. Ubah tangis kami menjadi nyanyian Tuhan. Dan biarlah setiap luka menjadi ruang bagi kasih karunia-Mu bersinar Tuhan. Saudara terima ini. Di dalam pergumulan-Mu,
justru dia bekerja. Di dalam kepedihanmu, justru kasih karunia Allah merangkulmu dan memampukanmu untuk melihat masa depan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah firman-Mu terus berbicara dalam setiap hati kami. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara, dan menopang kita. Jemaat yang kasih Kristus, ketahuilah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Di dalam Kristus Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus melingkupi engkau, memberkati engkau dan menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.